wajah kepolisian Indonesia. Nggak berani si Listio Sigit Prabowo itu membongkar tuh. Sibuk apa itu, mengurus ITE orang lah, apalah, masalah receh-receh. Kalau kepada rakyat biasa, ITE, kebencian. Padahal jenderal polisinya itu si Tito Karnavian Krisnamurti memanipulasi barang bukti digital. Sudah saya susun 37 bukti ilmiah. Saya lampirkan langsung ke Dumas Presisinya itu. Tapi apa? Tidak berkadar pengawasan. Dengarkanlah ini Pak Prabowo Subianto. Saya sudah berteriak ribuan kali. Polisi sendiri, jenderal polisi, mantan Kapolri sendiri memanipulasi barang bukti. Tetapi polisi sibuk mencari kesalahan-kesalahan kecil dari rakyat. ITE lah, kebencian lah, hoax lah, penghasutan lah. Kalau berani, Listio usut itu. Si Tito Karnavian Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, terutama Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mengatakan bahwa laboratorium forensik milik Bareskrim Polri tidak bisa dipercaya sebab ada banyak catatan buruk terkait hasil laboratoriumnya. Bahkan ia menyinggung kasus Jessica Wongso yang menjadi terpidana kasus kopi sianida. Menurutnya ada banyak manipulasi video CCTV yang terjadi dalam kasus tersebut. Ia menyinggung soal catatan buruk manipulasi Bareskrim Polri di laboratorium forensik. Di kasus Jessica Wongso, di reset software gratisan Windows Operating System dipakai untuk memanipulasi video CCTV kamera 1, 7, 3, dan 9. Berani nggak? Apa hukum itu tidak berlaku untuk polisi? Hai, Listio Sigit Prabowo, coba kau tanyakan dulu pada anak buahmu. 6 kali sudah saya adukan tuh Dumas Presisi. Apa jawabannya? Tidak berkadar pengawasan. Begitu manipulasi itu dilakukan oleh jenderal polisi, maka jenderal polisi itu aman sampai ke kuburan. Tapi kita tunggu aja lah gebrakan Pak Prabowo Subianto nih. Apakah bisa mengganti Kapolri yang benar-benar bagus? Ya, bisa nggak Pak Prabowo Subianto itu mengganti Listio Sigit Prabowo ini dengan Kapolri yang benar-benar berintegritas, bukan cari kaya, bukan untuk mempunyai rekening gendut, bukan untuk berharap jadi menteri, tapi benar-benar berjasa untuk rakyat. Bisa nggak Pak Prabowo Subianto? Kalau bisa, saya laporkan itu Tito Karnavian Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar tuh, Kombes itu. Untuk itu, ia meminta agar ijazah milik Jokowi tetap dicek kembali, misalnya dengan menguji di laboratorium di luar Polri hingga dibawa ke luar negeri untuk dicek keasliannya. Sebelumnya, ia juga meminta agar dokumen pembanding yang digunakan Bareskrim Polri turut dicek keasliannya. Ia menduga bahwa dokumen tersebut juga palsu. Menurutnya, uji identik yang dilakukan Polri terhadap ijazah Jokowi tidak menjawab keaslian, sebab identik belum tentu asli karena harus menjalani tes originalitas bahan. Kalau memeriksa kesalahan rakyat, hebat kali mencari-cari kesalahan. Kesalahan jenderal polisimu itu, berani nggak kau usut? Listio Sigit Prabowo. Kalau berani, saya bawa langsung ke kantormu. Markas besar itu, Polri, Jalan apa itu, Trunojoyo. Besok saya antarkan langsung. Saya jelaskan langsung ke depan. Berani nggak? Tito Karnavian, nggak berani kau usut? Apa karena bosmu? Krisnamurti itu masih di kantormu itu, berkantor. Nggak berani kau usut kan? Tapi kalau kasus receh, penggugat ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, tidak percaya dengan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Ia menilai keputusan ijazah Jokowi asli hasil intervensi. Rismon masih mempercayai bahwa ijazah Jokowi palsu. Ia menantang Polri untuk menggelar pengujian ijazah Jokowi di luar negeri. Rismon berjanji akan membiayai seluruh biaya pengujian di luar negeri. Rismon mengungkapkan dalam bidang keilmuan, temuan atau kesimpulan harus bisa direkonstruksi atau diuji ulang oleh pihak lain. Ia juga menegaskan bahwa temuan Bareskrim dalam kasus ijazah Jokowi bukanlah temuan tunggal dan dianggap paling benar. Hal ini perlu dilakukan demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Sudah jelas-jelas bukti ilmiah Muhammad Nur Al-Azhar itu mengotak-atik supaya kabur. Video CCTV itu nggak berani bungkam tuh, seolah-olah nanti ya
Saya bilang nanti Kapolri sebelumnya Listio Sigit Prabowo sudah saya laporkan itu Dumas Presisi 6 kali, bungkam itu. Berarti kalau mengetahui, seseorang katanya mengetahui, ada pasalnya itu. Mengetahui kejahatan apalagi jenderal polisi, Tito Karnavian dan Krisnamurti dan dia diam, berarti bisa kena pasal juga ini Listio Sigit Prabowo ini ya. Mendiamkan. Untuk apalah kau buat Dumas Presisimu itu kalau cuma jadi apa ya, sampah atau cuma delik receh. Ia mengatakan kebenaran bukan hanya milik Bareskrim, harus diuji oleh pihak lain demi memberikan public trust, itu poinnya. Rismond mengatakan usulannya itu perlu dilakukan karena dirinya masih ragu atas temuan dari Bareskrim Polri, khususnya terkait skripsi Jokowi. Pasalnya, berdasarkan bukti skripsi Jokowi yang diperlihatkan kepadanya, saat mengunjungi UGM beberapa waktu lalu, Rismond mengungkapkan teknologi tulisan yang dicetak tidak mungkin dibuat pada tahun 80-an. Rismond mengatakan dirinya semakin yakin bahwa skripsi Jokowi tidak dibuat pada tahun 80-an ketika dibandingkan dengan 3 skripsi di tahun yang sama. Di Yogyakarta, Pak Kasmujo sendiri mengakui bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo, dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Kasmujo itu sendiri. Jadi padahal sebelumnya Pak Jokowi juga sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Tetapi hal itu justru hari ini dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo bahwa Pak Jokowi bukan pembimbing, Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Ia meyakini skripsi Jokowi dibuat pada tahun 2004 ketika perusahaan software Microsoft meluncurkan Windows XP. Selain itu, Rismond juga mempertanyakan kesimpulan Bareskrim Polri bahwa skripsi Jokowi dicetak dengan teknik handpress. Rismond meragukan terkait kesimpulan tersebut karena ketikan tanda titik dalam skripsi Jokowi dianggapnya terlalu rapi untuk ukuran teknologi pada tahun 1980-an. Rismond menuturkan, jika memang skripsi Jokowi dicetak dengan teknik handpress, maka seharusnya font yang tercetak tidak rapi seperti teknik cetak modern, yaitu inkjet atau laserjet. Pasalnya, menurut temuan Rismond, skripsi Jokowi khususnya di lembaran pengesahan, font yang digunakan sangat rapi dan diduga bukan dicetak secara handpress. Hal lain ya yang melatar belakang ini adalah bukti yang disajikan oleh Dirtipidum sendiri ketika menayangkan ya bukti-bukti secara elektronik saja, bukan bukti analog di depan mejanya. Di situ kan kita dapati bahwa ya Pak Joko Widodo ya dari bukti yang ditampilkan mulai dari awal itu terregistrasi dengan tingkat studi SM atau sarjana muda. Begitu juga dengan registrasi atau registrasi ulang tahun akademik 1981-1982 itu juga dilingkari atau dibulati 3 kali itu sarjana muda, program atau tingkat studi yang diambil. Jadi dari dasar tersebut ya, kalau terdaftar sejak awal sarjana muda, maka tidak mungkin menulis skripsi, maka tidak ada pembimbing skripsi, maka tidak ada KKN, dan tidak ada ijazah sarjana kehutanan. Karena kalau sarjana muda hanya mendapatkan gelar BSc, dan kita lihat juga dari daftar nilainya ya, transkrip nilainya itu hanya 122 SKS, 88 SKS mata kuliah wajib, 34 mata kuliah pilihan.